Gejala alam biotik dan abiotik. A. Komponen biotik. Komponen biotik meliputi faktor hidup atau organisme yang terdapat di lingkungan sebagai makhluk tunggal atau individu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Berikut ini adalah komponen-komponen biotik yang diklasifikasikan berdasarkan kedudukannya. 1. Produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah kelompok makhluk hidup yang mampu melaksanakan proses fotosintesis, yakni tumbuhan yang memiliki klorofil. Dari proses tersebut dihasilkan bahan-bahan organik yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya, sehingga makhluk hidup mengkonsumsinya dapat melakukan aktivitas hidupnya dengan baik. Kemampuan tumbuhan menghasilkan bahan-bahan organik menegaskan bahwa tumbuhan berperan sebagai produsen. 2. Konsumen. Organisme yang tidak memiliki klorofil tidak dapat menyediakan bahan organik yang dibutuhkannya, sehingga kebutuhan akan bahan organik hanya dapat diperoleh dengan mengkonsumsi produsen. 3. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah kelompok mikroorganisme yang berperan menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang mati. Beberapa mikroorganisme yang termasuk sebagai pengurai antara lain jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri hidupnya bergantung pada bahan-bahan organik yang terkandung dalam sisa-sisa makhluk hidup. P. Komponen abiotik. Selain komponen biotik, di alam juga terdapat komponen abiotik. Faktor lingkungan yang berkedudukan sebagai komponen abiotik meliputi 1. Suhu. Suhu atau temperatur sangat berpengaruh pada metabolisme makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk kegiatan metabolisme dan pengembangbiakan. 2. Cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi seluruh makhluk hidup untuk beraktivitas sehari-hari. Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Pada proses fotosintesis ini akan menghasilkan gas oksigen O2 dan berbagai bahan makanan baik yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, maupun vitamin. Kemampuan tumbuhan mengubah energi matahari menjadi bahan organik ini mengakibatkan tumbuhan berkedudukan sebagai produsen dalam suatu ekosistem. Tetapi intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan mencairnya gunung es di kutub yang mengakibatkan permukaan air laut naik. 3. Air. Air merupakan komponen biotik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Setiap sel makhluk hidup mengandung protoplasma, dan di dalam protoplasma terdapat kandungan air yang cukup tinggi, yaitu setiap sel diperkirakan memiliki 80% sampai 90% kandungan air dan 10% sampai 20% mineral. 4. Tanah. Tanah adalah bagian dari bumi sebagai tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Hal penting pada tanah yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu tanah, kadar mineral tanah, sifat fisik tanah, kadar air tanah, dan topografi tanah. 5. pH. pH aktivitas sel makhluk hidup bergantung pada situasi pH, enzim, dan nutrisi. Misalnya, kalau ketika seseorang mengalami sakit, komponen abiotik dalam tubuh akan mengalami perubahan. Timbulnya gejala seperti mual, peningkatan suhu tubuh, serta hilangnya nafsu makan. 6. Udara. Udara membentuk atmosfer. Atmosfer mengandung gas-gas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dan melakukan aktivitas hidupnya. Udara atmosfer terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 20%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lainnya. Jadi gas nitrogen merupakan komponen terbesar yang terkandung dalam udara di atmosfer bumi. A. Nitrogen. Nitrogen adalah bahan dasar pembentuk asam amino atau protein. Protein sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk melakukan reproduksi atau perbanyakan sel. Tidak semua makhluk hidup dapat mengikat nitrogen secara langsung dari udara. Semua dibantu oleh adanya golongan bakteri yang dapat mengikat nitrogen secara langsung dari udara bebas. Misalnya bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan tanaman kedelai atau polong-polongan.
B. Oksigen dan karbon dioksida. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Pada umumnya oksigen digunakan untuk melakukan metabolisme, yaitu bernafas. Karbon dioksida sangat berguna bagi tumbuhan, terutama dalam pelaksanaan fotosintesis. Karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi oleh makhluk hidup akan digunakan tumbuhan sebagai bahan baku pembentukan karbohidrat. Gejala alam biotik. Gejala alam biotik merupakan suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Contohnya tertutupnya kolam oleh pertumbuhan ganggang yang menyebabkan warna air kolam yang tadinya jernih menjadi warna hijau. D. Gejala alam abiotik, yaitu suatu keadaan di lingkungan sekitar yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup, seperti halnya gejala alam biotik. Gejala alam abiotik juga banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.